Shalom, saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun di dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita berjumpa kembali dalam seri panduan ibadat orang sakit dan seputar kematian. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang pelepasan jenazah tanpa misa requiem. Dalam kata lain, pelepasan jenazah tanpa adanya imam. Nah, mengapa ini bisa terjadi dalam gereja Katolik, saudara-saudara? Ada waktu-waktu tertentu di mana memang tidak dapat diadakan misa requiem. Misalnya pada hari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, kemudian ada Minggu Paskah. Dalam 4 hari ini apabila ada yang meninggal dan sudah harus dikuburkan pada waktu itu, maka tidak memungkinkan untuk melaksanakan misa requiem. Nah, sebagai solusinya dapat dilakukan pelepasan jenazah tanpa misa requiem. Artinya, pelepasan jenazah ini dipandu oleh para prodiakon. Nah, tetapi sebelum itu, saudara-saudara, saya sampaikan bahwa di dalam ibadat ini, prodiakon berpakaian lengkap mulai dari albas, amir, dan singel. Kita lanjutkan. Nah, saudara-saudara, ini dia teks panduannya. Saya ingatkan Anda lagi, teks panduan ini dapat Anda download di link di deskripsi, bagian deskripsi video ini. Ada link saya sertakan, silakan tinggal diklik, lalu Anda masuk ke video itu. Di dalamnya ada link download untuk teks yang ini. Untuk teks panduan ibadat seputar orang sakit dan kematian. Baik, mari kita lanjutkan ibadat pelepasan tanpa misa requiem. Di sini ada beberapa catatan, ada 5 poin. Ibadat ini dilakukan sebagai upacara pelepasan jenazah dari rumah langsung menuju ke kuburan. Tidak ada misa, tetapi langsung dari rumah ke kuburan. Nah, ini juga bisa ada paralelnya, bisa juga terjadi misalnya gini. Si A meninggalnya di Papua. Di sana sudah misa requiem, tetapi lalu kemudian mayatnya dikirim ke Sulawesi. Nah, dalam hal ini harusnya kan pada waktu misa requiem itu ada tanah yang diberkati, bunga yang diberkati, tetapi karena akan dikirim, maka hanya mayatnya saja yang dikirim. Lalu solusinya ketika ibadah pelepasan tanpa misa requiem ini diadakan pemberkatan tanah, pemberkatan bunga, kemudian juga pemberkatan peti jenazah. Kemudian di poin kedua, ibadat ini seyogyanya dipimpin oleh prodiakon. Ibadat ini seyogyanya dipimpin oleh prodiakon. Perlengkapan yang disiapkan lilin, salib suci, tanah dan bunga yang belum diberkati. Dan tentu saja air suci untuk pemercikan air suci. Yang keempat, dalam hal ini hanya prodiakon, diakon, imam ke atas yang dapat melakukan pemercikan air suci. Lalu kemudian poin yang kelima, jika pemimpin doa bukan prodiakon, diakon atau imam, maka pemimpin doanya hanya melakukan doa biasa tanpa pemercikan air suci. Jadi tetap terbuka bagi orang biasa untuk memimpin ibadatnya, tetapi ada perbedaan. Baik, saudara-saudara, sekarang mari kita masuk pada ritus bagian pembukaan. Tentu saja diawali dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu di sini ada pengantar, sejenak di sini. Pengantar, kemudian hening sejenak, lalu masuk pada bagian tobat ini. Nah, satu catatan saya untuk bagian tobat ini, saudara-saudara, penghayatan doa yang didoakan bersama-sama itu semestinya diucapkan secara perlahan-lahan. Sekali lagi, penghayatan doa semestinya dibacakan secara perlahan-lahan. Maka misalnya contoh, ini pengakuan dosa. Mari kita ucapkan bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Nah, seperti itu saudara-saudara. Jadi, jangan kencang saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Ini adalah pengakuan dosa. Mestinya dihayati doanya. Kemudian di bagian berikutnya itu Tuhan kasihanilah kami. Dalam konteks ini Tuhan kasihanilah kami tidak dinyanyikan. Nanti di lain kali kalau dinyanyikan konteksnya akan lain lagi. Modelnya akan lain lagi apabila Tuhan kasihanilah kami dinyanyikan. Kemudian setelah itu, setelah Tuhan kasihanilah kami, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Lalu selanjutnya masuk pada bagian doa pembuka. Doa pembuka ini adalah bagian penutup dari ritus pembuka. Nah, untuk doa pembukanya ini saya tidak komentari, tidak ada yang saya catatan, karena ya konteksnya, teksnya sudah ada, tinggal dibacakan saja. Anda boleh mencontoh yang ada di sini, tetapi Anda juga dapat mengganti rumusan ini sesuai dengan situasi Anda dan mungkin ada permintaan dari keluarga yang meninggal. Kemudian masuk pada liturgi sabda, diperhatikan jangka waktunya apabila memang memungkinkan bacalah bacaan pertama, lalu kemudian setelah bacaan itu kemudian ada lagu antar bacaan. Nah, sebetulnya saudara-saudara, untuk lagu antar bacaan ini sebetulnya sangat bagus apabila mazmur yang ada di antara ini, karena mazmur itu masih langsung diambil dari Alkitab. Sedangkan kalau lagu antar bacaan kadang-kadang tidak terlalu connect antara lagu antar bacaan dengan isi bacaannya. Tetapi kalau kita ambil dari Mazmur, itu biasanya connect antara bacaannya dengan Mazmurnya. Untuk orang dewasa, di sini saya berikan dua contoh, orang dewasa dan anak-anak juga ada doanya. Ada Injilnya. Kemudian renungan singkat, yang namanya renungan singkat. Karena situasinya kita akan melepaskan jenazah, maka mungkin saja renungannya agak singkat-singkat saja supaya jangan memperhatikan waktu prosesi selanjutnya. Nah, kemudian setelah renungan singkat kita masuk pada persiapan pemberkatan peti, kemudian tanah, dan kemudian pemberkatan bunga. Saudara-saudara, apabila Anda prodiakon yang memimpin ibadat ini, Anda tidak memberkati bunga, Anda tidak memberkati tanah, tetapi kita memohon berkat atas tanah lewat air suci yang kita ambil di gereja. Kalau pastor yang membawakan ini, maka dia melakukan pemberkatan. Sekalipun di sini ditulis pemberkatan peti dan seterusnya, tetapi sesungguhnya kalau prodiakon yang memimpin itu permohonan berkat, karena kita dari sisi jabatan tidak sama kedudukannya dengan Bapak Pastor. Kemudian persiapan peti jenazah dipercikai air suci. Nah, di sini ada doa-doanya. Sebelum peti dipercikai air suci, didahului dengan doa-doa ini. Hendaknya prodiakon mengajak umat untuk menjawab seperti ini. Terimalah dia ya Tuhan. Jadi misalnya gini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan segera melakukan pemercikan air suci terhadap peti. Namun sebelumnya itu kita menjawab doa-doa berikut dengan seruan, terimalah dia ya Tuhan. Seperti itu. Maka setiap doa berikutnya dijawab dengan seruan-seruan, terimalah dia Tuhan. Ketika sudah sampai pada bagian terakhir di sini, setelah itu lalu kemudian si prodiakon mengambil air suci, lalu kemudian dipercikan ke jenazah, ke peti jenazah. Nah, di sini ada catatan. Kan biasa ada kremasi. Kalau misalnya untuk jenazah yang dikremasi dapat dilewati dan langsung ke bagian bunga saja. Karena kan kalau dikremasi kan tidak ada tanah. Maka karena tidak ada tanah, maka bisa dilewati saja langsung ke bagian bunga. Nah, kita anggap bahwa ini akan dikubur di dalam tanah. Maka bagian selanjutnya adalah persiapan tanah diperciki air suci. Lalu kemudian prodiakon berdoa,
Allah Bapa, Engkau memberkati bumi dan tanah, serta menguruskannya sebagai tempat tumpuan kaki-Mu, dan seterusnya, sampai ke dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Lalu kemudian prodiakon memerciki air suci dengan ke tanah yang sudah disiapkan. Tanahnya tidak usah terlalu banyak, 1 mangkok begini kira-kira sudah cukup, atau baskom yang lebih besar juga boleh. Kemudian bunganya. Persiapan bunga diperciki air suci. Lalu didahului dengan doa. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan keharuman namamu, dan seterusnya. Lalu kemudian ditutup dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Lalu kemudian prodiakon lagi ambil hisopnya, celup di air suci, lalu percikan ke bunga-bunga yang sudah disiapkan. Bunga-bunganya ini walaupun namanya bunga-bunga, tetapi kadang-kadang dicampur dengan daun-daunan. Tidak harus seluruhnya bunga-bunga. Dapat dicampur dengan daun-daun bunga. Ya. Kemudian setelah itu barulah kita masuk pada doa umat. Untuk orang dewasa dan ada untuk anak-anak. Saya sarankan untuk doa umat ini apabila memungkinkan. Apabila memungkinkan, kalau bisa dibawakan oleh salah satu dari anggota keluarga. Supaya itu lebih meresap ke dalam hati keluarga yang sedang berduka. Dia sendiri yang mendoakan keluarganya yang akan dihantar ke pemakaman. Lalu setelah itu, setelah kolekte, dan kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu bagian Bapa kami. Doa Bapa kami. Nah, sama dengan doa yang saya mengaku tadi, pengakuan dosa tadi. Di sini juga mesti sama, doa Bapa kaminya diucapkan secara perlahan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Diucapkan secara perlahan-lahan. Harus dimulai dari prodiakon, karena umat itu kadang-kadang balapan kalau tidak dipandu oleh prodiakon. Maka hendaknya suara prodiakon kentara di bagian ini. Bapa kami yang ada di surga, dan seterusnya. Lalu kemudian sampai pada ritus penutup, doa penutupnya, marilah berdoa. Nah ini hanya contoh doa saja ya saudara-saudara. Apabila Anda ingin mengganti doa ini, setelah Anda download teks ini, Anda boleh menggantinya. Kemudian kita masuk pada bagian permohonan berkat penutup. Ya. Semoga Tuhan beserta kita, atau boleh juga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kemudian ditutup dengan, untuk penutupnya adalah Trinitas. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sudah selesai. Kemudian masih ada di bawah ini sebenarnya, ini sebenarnya bagian tambahan saja yang di bawah ini. Sebab sudah ditutup dengan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Sampai di sini, setelah itu lagu penutup, dan ya, biasanya kan kadang-kadang petinya masih dibuka ketika ibadat pelepasan, dan pada kesempatan ini petinya sudah boleh ditutup dan dikunci rapat-rapat, ditutup rapat-rapat. Sambil menyanyikan lagu penutup. Nah, saudara-saudara, panduan ibadat pelepasan jenazah tanpa misa requiem sudah selesai. Apabila ada yang ingin Anda tanyakan, silakan tulis di kolom komentar, atau ada komentar Anda sehubungan dengan ini. Siapa tahu ada praktik-praktik yang berbeda dari tempat yang lain. Anda boleh berkomentar, kita sharing, kita berdiskusi tentang hal ini. Semoga panduan ini dapat membantu para prodiakon, para ketua stasi, para ketua rukun, dan siapapun yang biasa memimpin ibadat pelepasan jenazah. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.